Syafi'i ihtiyat. Berarti dia belum selesai, selama ini udah begini kan berarti kan belum habis kan? Kayak ketika assalamualaikum warahmatullah kita kentut, jangan salam kedua, sudah apa? Sudah sah. Karena salam pertama yang wajib, salam kedua sunnah. Dan itu dalam prakteknya adalah mengucapkan salam orang sebelah kanan, ucapkan salam orang sebelah kiri. Nah, ketika ini sampai ke belakang imam itu berarti jamaah semuanya tahu bahwa Rasulullah sudah salam. Walaupun tidak kedengaran salamnya, ketika Rasulullah nengok udah ketahuan bahwa sholat sudah selesai. Nengok gitu. Ini sampai khadnya ini, sampai pipinya itu kelihatan. Jangan kadang-kadang saking ini ya. Boleh saja sih, kadang-kadang sah saja, tapi tidak sunnah, tidak ikutin sunnah Rasul. Kalau sah saja sudah. Kenapa orang salam ya? Nengok tuh baru salam itu. Sah juga. Jadi karena kan nengok itu dalam kaifiah nengok itu sebenarnya ketika dia nengok itu dia memberikan salam kepada orang yang ada di sebelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dia memberikan salam kepada orang sebelahnya. Jadi kalau misalnya nengok dulu salam ya sama sih sebenarnya gitu kan. Jadi tapi dia belum berbalik. Jadi nggak nengok begini baru ke sana baru apa? Baru salam. Itu salah. Jadi ketika dia nengok kita tapi dia ke salam itu betul. Tapi kalau dia nengok sini baru balik lagi baru apa? Baru salam salah. Ya. Jadi ketika dia nengok baru ke salam sah. Tapi kalau dia nengok balik lagi ke sini salam. Maksudnya itu salam sama siapa? Karena kan nengoknya itu buat apa? Ngucapin salam gitu kan. Ngucapin salam ya ke kiri walaupun ke kanan. Jadi pada orang yang ada ya kalau itu ya orang ada di sebelahnya. Itu dalam sholat saja seperti itu. Apalagi di luar sholat. Artinya dalam sholat saja umat Islam itu diperintahkan memberikan keselamatan. Dia doa kepada yang sebelah kiri sebelah kanan apalagi dalam kesehariannya. Assalamualaikum bainakum ala man arafta wa man lam ta'rif. Ucapkanlah salam, sebarkanlah salam kepada orang yang kamu kenal ataupun yang kamu tidak kenal. Salam. Betul ya. Kalau sholat sendiri ya, dia wajib nengok nggak perlu salam. Sama wajib juga. Nggak ada orang. Sebenarnya nggak ada orang gitu kan. Kalau sendiri nengok nggak? Nengok. Sebenarnya nggak ada orang. Nggak ada orang, tapi ada kan makhluk Allah yang lain ada. Orang nggak ada. Ada nggak makhluk Allah yang lain? Ada. Dan siapa tahu ada ikut jamaah sama kita? Ya nggak tahu. Karena makhluk Allah yang bangsa jin itu sama seperti manusia, dia ada golongan muslim, ada golongan kafir, kata setan, kata iblis. Tapi kalau jin ada yang muslim, ada yang kafir. Jadi ketika ucapan salam, baik kalau istinja itu kan dilarang dengan apa? Yang dilarang itu dengan raus, dengan kotoran kering atau dengan tulang. Kalau kotoran kering dia najis. Kalau tulang makanan jin. Kalau makanan buat cebok jin yang marah, batu kesan, kan? Makanya. Jadi tulang itu nggak boleh dibuat istinja karena tulang itu terhormat untuk jin, makanan dia. Makanan. Jadi jin itu makannya tulang. Kayak kalau ulama hadis menyarankan kalau buang tulang itu nggak ucapan bismillah supaya tulang itu yang makan jin muslim. Kalau dia digunakan jin muslim mudah mudahan, tapi kalau dia dibuang gitu aja ya jangan sampai jin yang kafir makan juga dia gemuk repot kita kan jangan nama dia gitu kan. Itu jin muslim dan dalam keseharian dia ada. Tapi sekarang mah susah ngalahin makanya kadang-kadang katanya kalau nyimpen tulang itu suka lama, suka tambah mencilak gitu tulang. Karena tulang itu dijilatin sama jadi kalau di rumah nyimpen tulang itu insya Allah banyak jinnya. Yang kadang-kadang ada yang suka rajin kan, tulang gitu kan, dia tulang apa gitu takut. Iya tak sama tulang itu katanya kan. Dagang golok hati-hati tuh. Dagang golok itu kan. Saya ada isinya juga tuh golok itu. Ya, jadi kalau ditempatin kayak gitu ya ditempatin bangsa jin. Mudah-mudahan jinnya jin yang Islam yang nempatin. Kalau jin kafir godain terus ya. Nah itu nggak boleh. Kenapa ya? Karena makhluk Allah ada yang lainnya.
Jadi kalau kita bicara salam, ya salam pada saudara kita yang bangsa lain. Karena dia kita nggak bisa melihat mereka, karena mereka itu berkembang biaknya seperti manusia sama, tapi mereka nggak mati. Yang kedua, dia punya juga strata masyarakat atau sosial juga. Dan dia ada yang muslim, ada yang kafir. Kalau rasanya bangsa jin, ya. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبور كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع الجد منك الجد متفق عليه. Riwayat dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi kulli sholatin maktubatin, adalah Rasulullah SAW membaca fi duburi kulli sholatin, pada akhir tiap-tiap sholat yang maktubah, yang wajib. Apa yang beliau baca? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'ti lima manata wa la yanfa'u jaddi minkal jadd. Kalau bisa kita suka namain apa? Wala radda lima qadaita. Itu ada riwayat lain. Ada riwayat lain, jadi kalau itu udah penggabungan tuh. Jadi kalau yang itu tuh udah ada penggabungan, dia ada wala radda lima qadaita. Itu udah apa? Udah penggabungan riwayat. Jadi bukan satu riwayat yang ini, ada lagi sanakan. Jadi ada apa tambahan wala radda lima qadaita. Jadi itu riwayatnya dari Abdullah bin Humaid, ya. Jadi kalau ini kan riwayatnya dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Ini ada riwayat dari Abdullah bin Humaid yang mengatakan wala radda lima qadaita setelah lafaz lima manata. Iya. Jadi kan kalau kita gitu ya, biasanya lima manata. Jadi kalau ulama fikih itu, kalau kita biasanya mau dari hadis sudah apa ya? Udah dielaborasi oleh ulama fikih, tambahin jadi gitu satu paket. Ya, ini kan zikiran setelah sholat. Jadi, nah bukan perselisihan, pemahaman ulama kata-kata fi duburi. Dubur itu kan di belakang. Nah, yang jadi perdebatan lah permasalahannya. Nah, yang namanya di belakang, pendubur di belakang, itu di belakang nyambung apa udah bisa? Nah, kalau manusia dubur nyambung, kalau manusia. Nah, ini ulama kan, ini dubur ini udah selesai sholat, apa di belakang tapi masih dalam keadaan sholat. Nah, makanya ada yang berpendapat bahwa doa ini bisa dibaca ketika tasyahud akhir. Karena kata-katanya duburi dari salah gitu. Jadi di akhir, dubur itu kan belakang. Arti dubur itu di belakang. Yang namanya di belakang, itu belakangnya bisa apa nyambung gitu. Kalau manusia duburnya nyambung, bisa repot gitu kan ya. Masing-masing manusia ada duburnya nyambung. Tapi itu dubur itu pasti mana? Di belakang. Nah, ini duburnya di belakang tapi masih nyambung di sholat, tapi di belakang apa sudah selesai. Nah, kalau ulama mengatakan bahwa dua ini jadi setelah selesai. Jadi dubur itu maksudnya setelah di belakang itu sudah selesai sholat, baru baca ini makanya iya zikir setelah sholat. Jadi makanya wal hadisu dalilun ala istihbabi ad-du'ai aqabas salati limastamala ala tauhidillah. Jadi ini doa disunahkan dibacanya setelah selesai sholat. Nah, makanya nanti kita banyak doa-doa selesai sholat. Doanya apa? Nah, tinggal formulanya yang berbeda. Artinya doa ini dibaca kapan? Oh ya kan pas istighfar dulu apa? Nah, formulanya yang berbeda, tapi isinya sama. Nah, cuma meraciknya aja. Kalau udah ulama fikih sudah diracik, yang ini dulu gitu. Nah, ini pertama ini yang dibaca, dan ini berkaitan tentang ketauhidan dan juga tawakal kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita kan mengatakan Allahumma la mani'a lima a'taita, ya Allah, tidak ada yang menghalangi bagi apa yang Kau akan berikan. Wala mu'tiya lima manata, dan tidak akan ada yang berikan apabila Engkau halangi. Ayat lain wala radda lima qadaita, tidak ada yang bisa menolak apa yang telah Kau
memutuskan wala yanfa'u jadi tidak ada yang mempunyai bermanfaat orang yang punya kekuasaan daripada engkau akan kekuasaan. Ini kan apa? Pasrahnya kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ini udah pasrahnya kita. Jadi kalau manusia katakan Allahumma la mani lima ata'ta. Kalau Allah sudah halangi, tidak akan pernah ada orang yang bisa memberikan. Tapi sebaliknya kalau Allah akan berikan, tidak akan pernah manusia bisa menghalanginya. Sekalipun manusia punya kekuasaan, kalau Allah tidak menentukan, tidak akan pernah bisa terjadi. Ini kan ketauhidan kita, ini juga kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya itu bagian dari ketauhidan kita dari la syarika la ilaha illallah la syarikalah. Jadi itu realisasinya adalah bahwa tidak akan ada yang pernah memberikan kepada kita kalau Allah sudah ada. Sama Aizu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in. Tu'izzu man tasya, Allah yang memuliakan orang yang Dia kehendaki. Kalau Allah sudah memuliakan, tidak ada seorang pun yang bisa menghinakan. Sebaliknya, wa tuzillu man tasya, Allah akan menghinakan orang yang Allah kehendaki. Kalau Allah sudah hinakan, tidak akan pernah ada orang yang bisa memuliakan. Jadi carilah kemuliaan di sisi Allah. Kalau sudah kemuliaan di sisi Allah, tidak ada manusia yang bisa menjatuhkannya. Tapi kalau kemuliaan di sisi manusia, insya Allah mudah dijatuhin. Jadi kemuliaan di sisi Allah, mau dijatuhkan apapun caranya oleh manusia, dia tetap mulia. Apapun caranya, diapain juga oleh manusia, dia tetap mulia. Tapi karena Allah yang memuliakan dia. Tapi kalau manusia memuliakan dia, ya manusia juga yang jatuhin. Berapa banyak orang yang mulia di hadapan manusia, tapi dia mudah jatuhnya di hadapan manusia. Ini kan apa? Tingkat ketauhidan kita. Pada hadis selanjutnya masih doa juga. Wa an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwazu bihinna dubura kulli salatin. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli, a'udzubika minal jubni, a'udzubika min an arudda ila ardhil umr, wa a'udzubika min fitnatil dunya, wa a'udzubika min adzabil qabr. Riwayat Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW kana yata'awwadzu bihinna. Rasulullah itu memohon perlindungan dengan semua itu, dengan semua yang dia baca. Dubura kulli salatin, ada dubur lagi di akhir tiap-tiap salatnya. Kalau yang di atas tadi ada kata salatin maktubah, ya kan ya, salat fardu. Nah, kalau yang di sini duburikul salat. Jadi duburikul salat ini bisa apa? Salat di mana saja, salat apa saja. Mau maktubah, mau masnunah, ya. Yang sunnah atau yang fardu boleh saja baca. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal bukhli. Ya Allah, aku mohon perlindungan pada Engkau minal bukhli. Ya bukhli. Pelit. Ya Allah, Rasulullah mohon perlindungan apa? Dari sifat pelit. Itu Rasulullah itu memohon berlindung dari pelit. Jangan sampai jadi apa? Di orang pelit. Wa'udzubika minal jubni. Dan Rasulullah, aku mohon perlindungan pada Engkau dari jub apa jubni? Pengecut. Rasulullah apa? Mohon perlindungan dari sifat pengecut. Jangan sampai punya sifat pengecut. Mohon perlindungan. Wa'udzubika min an arudda ila ardhil umr. Dan aku mohon perlindungan pada Engkau dari bahwasanya aku dikembalikan kepada hinanya umur. Apa? Hinaan umur. Arudda ila ardhil umr. Jadi dikembalikan. Kenapa ini arudda dikembalikan? Nah, karena kalau orang sudah melewati batas maksimal usianya, kemana? Dia akan turun lagi. Jadi kalau orang udah sampai maksimal usia itu, kemana? Turun. Udah sampai titik udah nggak naik lagi, turun. Iya, artinya udah grafiknya udah pasti menurun. Sampai kapan misalnya klimaknya manusia gagal-gagalnya? Ya semuanya.